Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan Final Project, program Data Science dan Analis, terkait prediksi serta analisis retensi karyawan menggunakan teknik Data Science dan visualisasi data. Final Project ini disusun oleh Patin Muhasibi Putra, Iska Wining Widyasari, Mutia Nandika, Arya Atvisena, dan Intan Yuliantina. Pertama-tama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dataset yang kami gunakan, yaitu dataset classification, klasifikasi data tabel. Berikut merupakan penjelasan isi dari dataset. Dataset ini berisi informasi terkait karyawan di sebuah perusahaan, termasuk latar belakang pendidikan, riwayat kerja, demografi, dan faktor-faktor terkait pekerjaan, yang mana seluruh data di sini telah dianonimkan untuk melindungi privasi. Kolom-kolom yang ada di dalam dataset ini antara lain: kolom Education, berisi kualifikasi pendidikan karyawan, termasuk gelar, institusi, dan bidang studi. Kolom Joining Year, berisi tahun di mana karyawan bergabung dengan perusahaan, yang menunjukkan lama masa kerja mereka. Kolom City, berisi lokasi atau kota tempat setiap karyawan berada atau bekerja. Kolom Payment Tier, berisi kategori karyawan berdasarkan tingkatan gaji yang berbeda. Kolom Age, berisi usia setiap karyawan yang memberikan wawasan demografis. Kolom Gender, berisi identitas gender karyawan yang mendukung analisis keragaman. Kolom Everbench, yang menunjukkan apakah karyawan tersebut pernah atau tidak pernah memiliki pekerjaan yang ditugaskan sementara. Kolom Experience in Current Domain, berisi jumlah tahun pengalaman karyawan dalam bidang mereka saat ini. Dan terakhir, kolom Leave or Not, berisi data yang menunjukkan apakah karyawan tersebut meninggalkan atau tidak meninggalkan perusahaan. Dari dataset tersebut, perlu dibuat beberapa model klasifikasi dengan kolom Leave or Not sebagai kolom target. Kemudian, menggunakan metrik evaluasi yang tepat untuk menilai kinerja model. Selanjutnya, sebelum digunakan, dataset tersebut perlu dimuat terlebih dahulu. Kami menggunakan bahasa pemrograman Python yang dikompil menggunakan platform Google Colab. Dalam proses memuat dataset, dimanfaatkan library Pandas dari Python dan modul atau fungsi Drive yang disediakan oleh Google Colab. Kemudian, dipanggil fungsi mount dari objek Drive untuk memasang Google Drive ke sistem file Colab di path/content/drive. Sehingga file-file yang berada di Google Drive dapat diakses melalui Google Colab. Setelah itu, untuk mengakses file dataset employee.csv yang sebelumnya telah disimpan pada Google Drive, dideklarasikan variabel path yang berisi lokasi spesifik dari dataset yang akan digunakan. Lalu, menggunakan fungsi read.csv dari library Pandas, akan dibaca file CSV yang lokasinya telah disimpan dalam variabel path dan memuatnya ke dalam data frame variabel def. Maka, dataset berhasil dimuat dan dapat digunakan dengan cara memanggil data frame variabel def tersebut. Untuk mengetahui dimensi data dari data frame, dapat dilakukan dengan pemanggilan fungsi def.shape. Terlihat bahwa ada sebanyak 4.653 baris dan 9 kolom set data. Saya akan coba menunjukkan secara langsung kode Google Colab untuk bagian load dataset. Di sini dapat dilihat bahwa
Ada penjelasan terkait dataset seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, dilakukan import library. Terdapat beberapa library yang akan kita gunakan selanjutnya, terutama library Pandas SPD yang akan digunakan pada proses import atau memuat dataset. Di sini menggunakan fungsi Drive yang disediakan oleh Google Colab, kita memasang Google Drive atau mount Google Drive ke Google Colab sehingga file yang ada di Google Colab dapat diakses, file yang ada di Google Drive dapat diakses melalui Google Colab. Selanjutnya, dideklarasikan variabel path yang berisi lokasi spesifik di mana file dataset tersebut disimpan pada Google Drive. Selanjutnya, untuk memuat CSV file menggunakan library Pandas. Di sini menggunakan fungsi read CSV ke lokasi atau path dari dataset tersebut. Di sini, dataset telah berhasil dimuat. Dan untuk mengecek dimensi dari data frame yang sudah kita buat, maka dapat dengan memanggil fungsi df.shape. Di sini sudah terlihat bahwa Drive sudah berhasil dipasang ke Google Colab. Dan di sini sudah dimuat CSV file dari dataset yaitu employee.csv dan data shape untuk mengetahui dimensi dari data frame, yaitu sebanyak 4.653 data dan 9 baris dan 9 kolom. Lalu kita akan melakukan pengolahan data. Yang pertama, kita melakukan eksplorasi data. Nah, eksplorasi data di sini ada analisis deskriptif, yaitu identifikasi jumlah total entry, atribut, dan tipe data untuk setiap atribut. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Pada hasil di atas, kita dapat mengetahui informasi bahwa terdapat sebanyak 4.653 entries dan 8 kolom atribut dengan tipe datanya masing-masing. Berikutnya, kita melakukan identifikasi nilai yang hilang, missing value, dan bagaimana mengatasi kekosongan nilai tersebut. Bisa dilihat bagaimana proses pada kode di gambar ini. Pada hasil di atas, dapat diketahui bahwa tidak terdapat missing value, sehingga tidak diperlukan proses handling missing value. Lalu, peringkas statistik deskriptif seperti mean, median, dan standar deviasi untuk atribut numerik. Bisa dilihat pada gambar di sini bagaimana prosesnya. Lalu melakukan visualisasi data. Visualisasi data untuk mendapatkan pemahaman awal tentang distribusi data. Nah, pada kedua gambar ini melakukan total data, total fitur, dan total model algoritma. Nah, pada gambar pertama melakukan distribusi tahun bergabung. Lalu pada gambar 2 melakukan distribusi kota. Berikutnya, pada gambar kode ini melakukan distribusi tingkat pembayaran. Lalu kita melakukan distribusi usia. Bisa dilihat pada gambar di sini ada kode dan hasilnya. Setelah itu melakukan distribusi jenis kelamin. Nah, pada
gambar berikut ini yaitu melakukan distribusi pencadangan dan melakukan distribusi pengalaman di domain saat ini. Melakukan visualisasi lainnya yang sesuai untuk mengeksplorasi relasi atau atribut. Kedua gambar ini yaitu hubungan antara education level dan paymentter. Lalu pada gambar berikutnya, melakukan masa kerja tahun sejak bergabung mempengaruhi kemungkinan keluar left or not. Setelah itu, pada kedua gambar ini melakukan ketidakseimbangan gender di berbagai kota atau tingkat pembayaran. Lalu bisa dilihat pada gambar berikutnya yaitu dampak dari pencadangan Everbank terhadap keputusan karyawan untuk keluar. Nah, pada gambar di sini usia memengaruhi tingkat pengalaman karyawan di domain saat ini. Pada gambar berikutnya yaitu tren pergantian karyawan pada tahun-tahun bergabung yang berbeda. Nah, kita akan melihat visualisasi rata-rata pengalaman dalam domain saat ini berdasarkan tingkat pendidikan edukasi. Berikutnya kita akan melihat visualisasi rata-rata pengalaman dalam domain saat ini berdasarkan tingkat pendidikan education. Bisa dilihat kode dan hasilnya. Lalu hubungan tingkat pembayaran dengan kemungkinan karyawan keluar. Nah, setelah melakukan eksplorasi data, kita juga melakukan pra-pemrosesan data. Yang pertama melakukan DF head untuk menampilkan data pertama dalam dataset. Lalu kita juga melihat tipe data yaitu DF info. Setelah itu kita penanganan data kategorikal, membuat objek one hot encoder, melakukan transformasi pada kolom kategorikal, menggabungkan hasil. Setelah itu melakukan normalisasi atau standarisasi. Fitur numerik, inisialisasi standar scalar, melakukan standarisasi. Pemilihan fitur menggunakan decision tree fitur importer. Setelah itu melakukan pemilihan fitur menggunakan decision tree fitur importance. Yang pertama yaitu pemisahan fitur dan target. Lalu encode target jika diperlukan. Setelah itu mengencode sementara. Dilihat pada proses kode di sini. Mengencode sementara variabel kategorikal dalam data frame X. Pertama, memilih kolom dengan tipe data objek kategori, lalu menduplikasi X menjadi X encoded. Setelah itu menggunakan decision tree. Bisa dilihat kode di gambar ini yaitu melatih model decision tree classifier menggunakan data yang sudah di-encode X encoded dan target Y. Lalu menghitung dan visualisasikan.
bisa dilihat pada kode di gambar ini, yaitu import matloop, lalu import sherborne, mengambil pentingnya fitur, memvisualisasi, menambahkan who, dan menonaktifkan legenda. Untuk lebih lanjutnya, saya akan menampilkan data pada Google Colab. Pada eksplorasi data. Nah, analisis deskripsi, identifikasi jumlah total entry, atribut, dan tipe data untuk setiap atribut. Lalu di sini ada kode df.head. Biasanya dilakukan untuk melihat 5 data pertama pada data set. Lalu di sini kita melakukan print informasi data set, print df info. Biasanya digunakan untuk melihat info pada kolom atau tipe pada kolom. Di sini ada education, tipe datanya objek. Lalu ada joining year, tipe datanya integer 64. Setelah itu, melakukan identifikasi nilai yang hilang dan bagaimana Anda mengatasi kekosongan tersebut. Hal pertama dilakukan yaitu missing value sama dengan df is null sum untuk melihat jumlah. Lalu print nilai yang hilang di setiap atribut. Di sini kita bisa lihat bagaimana hasil dari missing value. Terlihat bahwa tidak ada nilai yang kosong di sini, maka tidak diperlukan proses handling. Setelah itu, kita meringkas statistik deskriptif seperti mean, median, dan standar deviasi untuk atribut numerik. Kodenya yaitu print statistik deskriptif untuk atribut numerik. Lalu menunjukkan deskriptif statistik. Bisa dilihat hasilnya ada count, mean, standar, min, persen, dan max. Setelah itu melakukan visualisasi data. Visualisasi untuk mendapatkan pemahaman awal tentang distribusi data. Nah, di sini ada distribusi pendidikan. Melakukan import matplotlib. Di sini ada distribusi pendidikan. Melakukan import matplotlib dan import sherborne. Nah, di sini ada mengatur gaya visualisasi. Kita bisa mengatur gaya apa aja yang akan digunakan. Setelah itu, melakukan distribusi pendidikan. Di sini ada fixed size 6,5. Conplot biasanya digunakan untuk membuat diagram bar. Di sini ada education. Nah, berikutnya ada distribusi tahun bergabung. Kita juga melakukan distribusi menggunakan kode sebelumnya, hanya diganti pada join years. Distribusi kota, lalu ada distribusi tingkat pembayaran, dan di sini juga ada distribusi usia. Seperti di awal, kita melakukan import matplotlib terlebih dahulu dan import sherborne. Lalu mengatur gaya visualisasi. Setelah itu, kita membuat figur dan X untuk distribusi usia. Di sini juga ada distribusi jenis kelamin. Fixed size-nya 6,5. Kita menggunakan 6,5. Terus conplot biasanya digunakan untuk sejenis diagram bar. Kita ambil dari gender. Dan ada distribusi pencadangan. Membuat figur dan X untuk distribusi Everband. Nah, di sini juga kodenya
kita menggunakan kode sebelumnya. Lalu ada distribusi pengalaman di domain saat ini. Bisa dilihat kodenya di sini. Lalu kita akan menggabungkan semua visualisasi distribusi data fitur. Nah, bertujuan untuk melihat semua fitur distribusi yang sudah dilakukan sebelumnya. Sini ada mengatur gaya visualisasi, membuat figur dan axis. Axis untuk plotting menggunakan matplotlib atau Sherborne. Pada X ini akan menunjuk pada objek yang mempresentasikan satu subplot atau satu area grafik dalam figur. Nah, di sini juga ada histplot. Fungsinya yaitu digunakan untuk membuat histogram. Dan di sini adalah hasil dari penggabungan. Nah, setelah itu kita melakukan visualisasi lainnya yang sesuai untuk mengeksplorasi relasi atau atribut. Hubungan antara education level dan paymental. Di sini ada kode group sama dengan df group by. Kita akan menggrupkan antara education dan paymental. Instruct ini untuk mengubah hasil pengelompokan menjadi format tabel pivot. Kita menggunakan diagram bar. Bisa dilihat hasilnya seperti ini. Request master PHD. Nah, di sini juga ada kode grup total. Bertujuan untuk menambahkan kolom baru yang bernama total ke dalam data frame group. Terus ada group.sum axis sama dengan 1. Itu untuk menghitung jumlah total nilai setiap baris, mengubah setiap nilai dalam data frame menjadi proporsi dari total barisnya, untuk mengambil semua kolom kecuali kolom tabel, yaitu for in group, terkecuali itu pada kolom total. Bisa dilihat hasilnya. Lalu masa kerja tahun sejak bergabung mempengaruhi kemungkinan keluar. Nah, menggabungkan lalu berikutnya itu ada masa kerja tahun sejak bergabung mempengaruhi kemungkinan keluar. Kode ini bertujuan untuk menghitung lama kerja karyawan, mengkelompokkan data berdasarkan lama kerja, yaitu DF tenure sama dengan 2023, DF joining year. Lalu kita juga mengkelompokkan data antara tenure dan left or not. Kemudian menghitung rata-rata karyawan yang meninggalkan perusahaan. Bisa dilihat hasil dari kode di atas. Nah, di sini juga kita akan melakukan ketidakseimbangan gender di berbagai kota atau tingkat pembayaran. Menggabungkan antara gender dan paymental untuk menghitung jumlah data. Setelah itu Ustak mengubah hasil pengelompokan menjadi format tabel pivot. Bisa dilihat hasil dari kodenya. Berikutnya juga melakukan hal yang sama sebelumnya, hanya saja diganti pada grup by-nya diganti dengan city dan paymental. Lalu dampak dari pencadangan terhadap keputusan karyawan untuk keluar.
kita juga menggabungkan antar Everbanned dan Lab or Not. Nah, di sini hasil dari dampak dari pencadangan. Setelah itu, usia mempengaruhi tingkat pengalaman karyawan di domainnya saat ini. Bisa dilihat kodenya, dan ini hasilnya. Setelah itu, tren pekerjaan karyawan pada tahun-tahun bergabung yang berbeda. Kita menggrup by join years dan lab or not. Dan ini adalah hasilnya. Setelah itu, kita juga memvisualisasikan rata-rata pengalaman dalam domain saat ini berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, di sini juga kita menggrup by antara experience in quarter. Kita juga menggabungkan antara experience in current domain dan education. Lalu kita juga menggrup by antara education dan experience in current domain. Bisa dilihat hasilnya. Lalu kita juga hubungkan tingkat pembayaran dengan kemungkinan karyawan keluar, yaitu menggrup by antara paymenter dan lab or not. Berikutnya, kita akan melakukan pemrosesan data. Yang hal pertama, kita melakukan DF head untuk menampilkan 5 data pertama dari dataset. Lalu, kita juga menggunakan DF info untuk melihat tipe data dari tiap kolom atau fitur. Nah, di sini juga ada penanganan data kategorikal, yaitu menggunakan one-hot encoder. Ada membuat objek one-hot encoder, melakukan transformasi one-hot encoding pada kolom-kolom kategorikal, yaitu education, city, gender, Everbanned. Menggunakan hasil one-hot encoding dengan data asli dan menghapus kolom asli yang sudah di-encode. Nah, output dari kode di atas menunjukkan data frame yang sudah diubah dengan menggunakan one-hot encoding. Dalam kolom-kolom kategorikal asli, education, city, gender, dan Everbanned telah dihapus dan diganti dengan kolom-kolom baru yang mempresentasikan nilai-nilai unik dari setiap kolom kategorikal. Nah, penjelasan pada data kategorikal yang tidak memiliki urutan nominal lebih baik menggunakan one-hot encoding dibandingkan label encoding. One-hot encoding menghindari masalah pengurutan yang salah dan akan terjadi dengan label encoding, dan juga bekerja lebih baik dengan banyak algoritma pembelajaran mesin yang tidak menganggap data kategorikal sebagai data ordinal. Lalu kita melakukan normalisasi standarisasi. Nah, langkah pertama yaitu fitur numerik yang perlu distandarisasi, yaitu joining year, paymenter, experience in current domain. Setelah itu, inisialisasi standar scalar dan melakukan standarisasi pada fitur numerik. Nah, di sini hasil dari
kode di atas. Penjelasan, standarisasi diperlukan agar fitur numerik memiliki skala yang sama, yang sangat penting untuk algoritma pembelajaran mesin yang sensitif terhadap skala fitur seperti SPM, KKN, dan Neural Network. Teknik yang digunakan adalah standar scalar yang mengubah data menjadi distribusi dengan mean 0 dan standar deviasi 1. Nah, berikutnya kita melakukan pemilihan fitur menggunakan decision tree fitur importance. Penjelasan dilakukan untuk memilih fitur yang penting. Kita bisa menggunakan decision tree untuk menentukan pentingnya fitur sebelum melakukan encoding. Ini membantu dalam menyederhanakan model dan mengurangi overfitting. Nah, di sini juga kita melakukan from scalar tree import decision tree classifier import numpy dan from scalar processing. Lalu kita melakukan pemisahan fitur dan target. Kode yang diberikan bertujuan untuk memisahkan fitur-fitur prediction dari target label dalam sebuah data frame. Berikutnya melakukan encode target jika perlu. Nah, Y sama dengan label encode fit underscore transform. Proses ini digunakan untuk mempersiapkan data target Y agar dapat digunakan dalam algoritma machine learning yang membutuhkan input numerik. Ini ada encode sementara untuk variabel kategorikal. Nah, kode tersebut mengencode sementara variabel kategori dalam data frame X. Pertama, pemilihan kolom dengan tipe data objek kategori. Lalu, menduplikasi X menjadi X encoded. Kemudian untuk setiap kolom kategori menerapkan label encoder untuk mengubah nilai kategorikal menjadi numerik dalam X encoded. Nah, setelah itu menggunakan decision tree untuk menentukan pentingnya fitur. Nah, kode tersebut melatih model decision tree classifier menggunakan data yang sudah di-encode dan target Y. Model ini digunakan untuk menentukan pentingnya fitur dalam memprediksi target. Nah, berikutnya itu menghitung dan visualisasi, mengambil pentingnya fitur, memvisualisasi fitur importance. Kode tersebut menghitung dan memvisualisasikan pentingnya fitur dari model decision tree. Pertama, pentingnya fitur hitung yang disimpan dalam data frame fitur importance. Kemudian data frame tersebut dicetak. Selanjutnya visualisasi bar plot dibuat menggunakan Sherborne untuk menampilkan pentingnya fitur dengan pewarna berdasarkan fitur dan menonaktifkan legenda. Di sini ada joining years 0,23. Fitur ini memiliki kepentingan tertinggi. Lalu ada paymentter 0,162.
Lalu ada X 0137 dan di sini ada gambar bar plot. Masuk pada bagian modeling machine learning. Tahap awal pada bagian modeling machine learning yaitu proses pembagian data. Pada proses pembagian data, yang pertama kita perlu memuat dataset dan membentuk data frame. Pertama, kita deklarasikan terlebih dahulu variabel data frame df yang berisi selected features atau fitur-fitur yang telah dipilih melalui proses seleksi dan kolom target yaitu kolom live or not. Selanjutnya, kita cek terkait dimensi dari data frame yang terbaru dengan memanggil fungsi df.shape. Dapat dilihat bahwa terdapat 4.653 data baris dan 15 data kolom. Yang kedua, kita perlu mengecek distribusi kelas dengan cara mendeklarasikan terlebih dahulu variabel label yang berisi data kolom target yaitu live or not, kemudian menghitung jumlah baris untuk setiap kelas dalam label dengan variabel class distribution dan memanggil fungsi value counts dari variabel label dan mencetak distribusi kelasnya. Sehingga kita mengetahui bahwa distribusi kelas dari kelas 0 sebanyak 3053 sampel atau baris dan kelas 1 sebanyak 1600 sampel atau baris. Sehingga presentasi distribusi kelasnya yaitu kelas 0 sebanyak 65,6% dan kelas 1 sebanyak 34,4%. Persentase distribusi kelas inilah yang perlu dijaga pada training set maupun testing set. Untuk menjaga komposisi distribusi kelas pada training set maupun testing set, maka kita di sini mengimplementasikan stratified sampling. Stratified sampling sendiri merupakan teknik yang membagi dataset menjadi beberapa strata berdasarkan kelas dan mengambil sampel dari setiap strata dengan proporsi yang sama. Jadi, pertama-tama kita import terlebih dahulu fungsi trend test split, kemudian kita pisahkan fitur dan target. Fitur pada variabel X berisi seluruh kolom selain kolom live or not, dan target pada variabel Y berisi kolom live or not saja. Selanjutnya, kita lakukan pembagian dataset dengan stratifikasi dengan memanggil fungsi trend test split dengan parameter X sebagai fitur, Y sebagai target, test size 0,2 yang berarti 20% dari keseluruhan data akan digunakan sebagai testing set dan 80% lainnya akan digunakan sebagai training set. Kemudian random state pada angka 42 dan terakhir parameter stratify sama dengan Y, yang mana parameter ini memastikan bahwa proporsi kelas dalam Y tetap sama di training set dan testing set. Kemudian kita hitung jumlah data di training set dan testing set, dan kita cetak jumlah data dari training set dan juga testing set. Dari output yang dihasilkan, kita dapat mengetahui bahwa training set terdapat sebanyak 3.722 sampel atau 80% dari keseluruhan data, dan testing set yaitu sebanyak 931 sampel atau 20% dari keseluruhan data. Dan nantinya komposisi training dan testing set harus mengandung 65,6% data kelas 0 dan 34,4% data kelas 1. Yang keempat, kita lakukan verifikasi distribusi kelas di training set dan testing set. Untuk training set terlebih dahulu, di sini kita periksa distribusi kelasnya, kemudian kita cetak. Dari output yang dihasilkan, kita bisa tahu terdapat 80% data set training atau 3.722 data, dan distribusi kelas 0-nya sebanyak
65,6%, yaitu 2.442 sampel. Dan untuk distribusi kelas 1, yaitu sebanyak 34,4% atau 1.280 sampel. Sedangkan untuk testing set, terdapat 20% data testing atau sebanyak 931 data, yang mana mengandung distribusi kelas 0 sebanyak 65,6% atau 611 sampel, dan distribusi kelas 1 sebanyak 34,4% atau 320 sampel. Sehingga dapat disimpulkan pada pembagian data ini telah berhasil dilakukan pembagian dataset sebagai berikut. Pembagian dataset menjadi training set dan testing set dengan perbandingan yang sudah sesuai, yaitu 80% data training set dan 20% data testing set, dan distribusi kelas pada kedua set, training set maupun testing set, juga terjaga pada kedua set, yaitu 65,6% distribusi kelas 0 dan 34,4% distribusi kelas 1. Di sini saya mau menunjukkan secara langsung kode Python pada Google Colab untuk proses pembagian data. Untuk pembagian data, seperti yang sudah ditunjukkan sebelumnya, kita lakukan pembentukan data frame berisi selected features dan kolom target. Dan kita juga dapat mengecek informasi terkait dimensi dari data frame terbaru. Dapat dilihat terdapat 4.653 baris dan 16 kolom data. Selanjutnya, di sini kita pilih labelnya, yaitu kolom live or not. Kemudian kita hitung jumlah baris untuk setiap kelas dalam label dengan fungsi value counts dari variabel label. Dan kita cetak distribusi kelasnya. Dapat kita lihat di sini ada sebanyak 3.053 data baris kolom 0, kolom kelas 0, dan 1.600 dan 1.600 baris dari kelas 1. Sehingga dapat diketahui bahwa persentase kelas 0 yaitu sebanyak 65,6% dari keseluruhan data, dan presentasi kelas 1 sebanyak 34,4% dari keseluruhan data. Nah, distribusi persentase kelas inilah yang perlu kita jaga di data training dan data testing. Selanjutnya, untuk pembagian data, kita menggunakan certified sampling seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dengan pertama-tama kita import dulu fungsi train test split, kemudian pisahkan fitur dan targetnya. Fitur X berisi seluruh kolom kecuali kolom live or not, dan untuk kolom target yaitu berisi kolom live or not saja. Kemudian kita lakukan pembagian dataset dengan stratifikasi dengan memanggil train test split dengan parameter X atau fitur Y atau target, test size 20% untuk data test dan 80% untuk data training. Kemudian random state sama dengan 42 dan stratify sama dengan Y untuk menjaga distribusi kelas di training set dan testing set. Kemudian kita hitung jumlah data di training set dan testing set dan kita cetak untuk mengetahuinya. Dapat diketahui bahwa jumlah data training set sebanyak 3.722 data dan data testing set sebanyak 931 data. Jadi sudah dapat lihat bahwa terdapat 80% data training set dan 20% data testing set setelah pembagian. Kemudian masing-masing set, training set maupun testing set juga didistribusikan secara merata, yaitu 65,6% data kelas 0 dan 34,4% data kelas 1 di masing-masing setnya. Kita verifikasi di sini untuk training set sudah terbukti bahwa sebanyak distribusi kelasnya itu sebanyak 2.442 data, distribusi kelas 0 atau 65,6%-nya. Kemudian untuk distribusi kelas 1 yaitu sebanyak 1.280 data atau 34,4% dari 3.722
data training. Dan untuk testing set, di sini kita verifikasi juga sehingga kita mengetahui bahwa terdapat 20% data set testing, 931 data, dan distribusi testing setnya sudah sesuai dan seimbang. Yang mana kelas 0-nya yaitu sebanyak 611 data atau 65,6%, dan kelas 1-nya sebanyak 320 data atau 34,4% dari 931 data testing set. Jadi kita dapat simpulkan bahwa pembagian dataset menjadi training set dan testing set dengan perbandingan sudah sesuai dan juga sudah terjaga komposisi kelasnya di kedua set, training set maupun testing set. Langkah kedua dari modeling machine learning adalah pemodelan. Berikut adalah penjelasan dari model-model yang digunakan pada penelitian kali ini. Untuk yang pertama, ada logistic regression. Langkah pertama adalah import dan inisialisasi model, kemudian dilanjutkan dengan melatih model dengan menggunakan data pengujian atau training set, kemudian membuat prediksi pada data pengujian, dan dilanjutkan dengan evaluasi model dengan menampilkan metrik evaluasi. Selanjutnya adalah menampilkan confusion matrix dan hasil dari classification report. Berikut tampilan hasil dari classification report dan juga confusion matrix dari model logistic regression. Model kedua yang digunakan adalah decision tree. Untuk langkahnya sama dengan model yang sebelumnya. Yang pertama adalah import dan inisialisasi model, kemudian melatih model dengan training set, membuat prediksi pada data pengujian, dan dilanjutkan dengan evaluasi model. Kemudian menampilkan confusion matrix dan juga classification report dari model decision tree. Berikut merupakan hasil dari classification report dan confusion matrix dari model decision tree. Model selanjutnya ada random forest. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah import dan inisialisasi model, yang kedua adalah melatih model, kemudian yang ketiga ada membuat prediksi pada data pengujian, dan yang keempat ada evaluasi model. Untuk langkah kelima ada menampilkan confusion matrix, dan langkah yang terakhir menampilkan classification report. Berikut hasil tampilan dari hasil classification report dan juga visualisasi dari confusion matrix random forest. Untuk model selanjutnya ada XGBoost, langkah-langkahnya sama dengan model-model sebelumnya. Yang pertama ada import dan inisialisasi model, kemudian yang kedua ada melatih model, yang ketiga membuat prediksi pada data pengujian, dilanjutkan dengan evaluasi model, dan terakhir menampilkan confusion matrix serta classification report. Berikut adalah tampilan dari hasil classification report dan juga visualisasi confusion matrix XGBoost. Untuk model yang terakhir ada gradient boosting dengan langkah-langkah yang sama. Yang pertama import dan inisialisasi model, kemudian dilakukan pelatihan model, membuat prediksi pada data pengujian, evaluasi model, dan dilanjutkan dengan menampilkan confusion matrix dan juga classification report. Berikut tampilan dari hasil classification report dan visualisasi dari confusion matrix, model terakhir gradient boosting classifier. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah langkah-langkah pemodelan dari masing-masing model yang digunakan. Yang pertama ada logistic regression. Kode ini dimulai dengan mengimpor kelas logistic regression dari pustaka scikit-learn. Sebuah model logistic regression kemudian didefinisikan dengan random state yang diatur 42 untuk memastikan hasil yang konsisten pada setiap run, dan max iter yang diatur ke 10.000 untuk memungkinkan model melakukan iterasi yang cukup untuk konvergensi. Model ini kemudian dilatih menggunakan metode fit pada data pelatihan X-train dan juga Y-train. Setelah model dilatih, prediksi dibuat pada data pengujian X-test menggunakan metode predict, menghasilkan prediksi yang disimpan dalam Y
Pratt LR untuk mengevaluasi kinerja model, metrik akurasi dihitung menggunakan fungsi akurasi skor dengan membandingkan hasil prediksi Y-Pratt LR dan dengan label sebenarnya yaitu Y-test. Akurasi model kemudian di-print dalam bentuk persentase dengan 2 desimal, memberikan gambaran seberapa baik model regresi logistik memprediksi kelas pada data pengujian. Kode tersebut digunakan pada confusion matrix untuk menampilkan dan menganalisis performa dari model logistik regression dalam mengklasifikasikan data uji melalui visualisasi confusion matrix dan classification report. Pertama, kode ini mencetak judul confusion matrix logistic regression dan menghitung confusion matrix menggunakan fungsi confusion matrix Y-test dan Y prediksi logistic regression yang membandingkan hasil prediksi dengan nilai aktual. Kemudian, sebuah figur baru dengan ukuran 5 x 3 inci dibuat menggunakan PLT figur fixed size 5,3 dan conversion metric divisualisasikan dalam bentuk heat map dengan notasi angka yang sesuai menggunakan SNS heat map. Heat map ini menggunakan peta warna koper dan menampilkan bilah warna dengan label sumbu X dan Y diatur sebagai 0 dan 1 untuk menunjukkan kelas negatif dan positif. Label sumbu X dan Y serta judul plot diatur menggunakan PLT-X label, PLT-Y label, dan PLT title dengan ukuran dan ketebalan font yang sudah ditentukan di dalam kode. Agar label pada sumbu Y ditampilkan secara horizontal, digunakan PLT-Y Text Rotation 360 dan plot heat map ditampilkan dengan PLT Show. Setelah itu kode ini di-print atau mencetak laporan klasifikasi dan judul classification report logistic regression yang dihasilkan oleh classification report Y-test, Y prediksi logistic regression yang mencakup metrik-metrik penting seperti precision, recall, F1 score, dan support untuk setiap kelas. Dengan demikian, kode ini menyediakan visualisasi dan juga statistik yang komprehensif tentang hasil prediksi model dibandingkan dengan nilai aktual, sehingga memungkinkan dilakukan analisis lebih lanjut dan perbaikan model jika diperlukan. Kemudian berikut adalah hasil jika dilakukan running pada model logistik regression. Dapat dilihat adanya visualisasi dari confusion matrix yang menampilkan nilai true positif 553, true negatif 150, kemudian untuk false positif 58, dan false negatif 170. Untuk hasil dari classification report, nilai dari precision untuk kelas 0,76, untuk kelas 1 0,72, untuk nilai recall kelas 0,91, kelas 1 0,47. Kemudian untuk F1 score kelas 0,83, kelas 1 0,57. Hasil akurasi dari model logistik regression adalah 0,76 atau yang ditampilkan dalam bentuk persentase adalah 75,51%. Logistik regression digunakan karena model ini tepat ketika variabel dependennya bersifat biner atau dua kemungkinan, di mana dalam hal ini digunakan dataset employer dengan target leave or not, karyawan tetap bekerja atau keluar. Jadi model ini bisa digunakan untuk memahami hubungan antara variabel independen yaitu fitur-fitur yang ada di dalam dataset dengan variabel dependen yaitu targetnya, leave or not. Dengan demikian dapat diambil suatu keputusan berdasarkan analisis data tersebut. Cara kerja dari model ini adalah mengukur hubungan antara variabel target dengan variabel input. Untuk model yang kedua ada decision tree. Langkah-langkahnya sama dengan model yang pertama, hanya berbeda pada lokasi penyimpanan hasil prediksi yaitu Y-Pred DT atau prediksi decision tree. Jika dilakukan running, maka akan menampilkan hasil sebagai berikut. Untuk nilai dari confusion matrix, true positif 549, true negatif 201, false positif 62, dan false negatif 119. Untuk hasil dari classification report, nilai precision kelas 0,82, kelas 1 0,76, untuk nilai recall kelas 0,90, kelas 1 0,63, F1 score untuk kelas 0,86, dan kelas 1 0,69.
hasil akurasi dari model decision tree adalah 0,81, yang apabila ditampilkan dalam bentuk persen adalah 80,56%. Decision tree sesuai digunakan untuk dataset employee karena beberapa alasan. Yang pertama, interpretabilitas yang tinggi atau kemampuan penafsiran yang tinggi. Mudah diinterpretasikan untuk memudahkan pengguna memahami alasan di balik setiap keputusan yang diambil. Kemudian yang kedua, pengolahan data non-linear dalam dataset employee, misalnya fitur payment, tier, dan experience yang tidak memiliki pola linear. Kemudian selanjutnya adalah penerapan pada karyawan di mana algoritma ini telah digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan atrisi karyawan atau pengurangan jumlah tenaga kerja, yang salah satu alasannya karena pengunduran diri. Cara kerja dari model decision tree adalah membagi data menjadi subset yang lebih kecil berdasarkan fitur-fitur yang relevan. Proses ini terus berulang hingga mencapai simple down di mana data diklasifikasi atau diprediksi berdasarkan mayoritas label pada simpul tersebut. Untuk model selanjutnya adalah random forest. Untuk langkah-langkahnya sama dengan model sebelumnya, yang berbeda adalah lokasi prediksi yaitu Ypres RF. Jika dilakukan running pada model ini akan menampilkan hasil sebagai berikut. Untuk visualisasi dari confusion matrix menampilkan nilai true positif sebesar 560, true negatif 213, false positif 51, dan false negatif 107. Untuk nilai dari classification report, nilai precision untuk kelas 0, 0,84, untuk kelas 1, 0,81. Untuk recall, kelas 0, 0,92, dan kelas 1, 0,67. Untuk nilai F1 score, kelas 0, 0,88, dan kelas 1, 0,73. Hasil akurasi, nilai akurasi dari model ini adalah 0,83 yang apabila ditampilkan di dalam bentuk persentase adalah 83,03%. Alasan digunakannya model random forest karena beberapa alasan. Yang pertama, ensemble learning, memiliki banyak model kerjasama untuk meningkatkan performa prediksi. Kemudian yang kedua adalah mampu menangani data besar dan beragam. Yang ketiga, mampu mengurangi resiko overfitting. Cara kerja dari model random forest adalah menggabungkan decision tree atau pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi prediksi. Model selanjutnya ada XGBoost. Langkah-langkahnya sama dengan lokasi penyimpanan hasil prediksi adalah Y prediksi XGBoost. Apabila dilakukan running akan menampilkan hasil sebagai berikut. Visualisasi dari confusion matrix dengan nilai true positif 573, true negatif 504, false positif 38, dan false negatif 116. Untuk hasil dari classification report, nilai precision untuk kelas 0, 0,83, untuk kelas 1, 0,84, untuk nilai recall kelas 0, 0,94, dan kelas 1, 0,64. Untuk nilai F1 score, kelas 0, 0,88, dan kelas 1, 0,73. Nilai akurasi dari model XGBoost adalah 0,83 yang apabila ditampilkan dalam bentuk persentase adalah 83,46%. Algoritma ini sesuai untuk menangani dataset employee karena kinerjanya yang cepat dan efisien dan memungkinkan penanganan dataset yang besar dengan cepat. XGBoost dapat secara otomatis menangani missing values dengan baik. Mekanisme bawaan yang ada dalam algoritma mampu membantu mengurangi overfitting, memastikan model yang baik dalam generalisasi data baru. Cara kerja dari model ini adalah dengan menambahkan model baru untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan dari model sebelumnya dalam iterasi bertahap. Menggunakan regularisasi untuk mencegah overfitting, kemudian fungsi biaya mencakup dua term, yaitu loss function untuk kesalahan prediksi dan regularization term untuk kompleksitas model. Kemudian model terakhir adalah gradient boosting dengan langkah-langkah yang sama. Untuk lokasi penyimpanan predik adalah Ypres gradient boosting, dan apabila dilakukan running akan menampilkan hasil sebagai berikut. Untuk visualisasi dari confusion matrix dengan nilai true positif 580, true negatif 215, false positif 31, dan false negatif 105. Berikut adalah tampilan hasil dari classification report. Nilai precision untuk kelas 0, 0,85, untuk kelas 1, 0,87, kemudian untuk recall 0,95 untuk kelas 0, dan 0,67 untuk kelas 1.
Untuk nilai Evans score untuk kelas 0, 0,90 dan untuk kelas 1 0,76. Nilai akurasi dari model gradient boosting adalah 0,85 apabila ditampilkan dalam bentuk persentase adalah 85,39%. Gradient boosting sesuai digunakan untuk menangani dataset employee karena membangun model secara bertahap dan memperbaiki kesalahan dari model sebelumnya. Gradient boosting juga bersifat fleksibel yang memungkinkan penggunaan berbagai fungsi loss yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Algoritma ini efektif dalam menangani dataset yang mengandung data kategorikal dan numerik dan memiliki kontrol yang baik dalam menangani overfitting. Cara kerja dari model gradient boosting adalah dengan membangun model prediktif secara berurutan dan setiap model baru dioptimalkan untuk mengurangi kesalahan dari model sebelumnya. Selanjutnya, optimasi model. Optimasi model dilakukan untuk meningkatkan performa dan generalisasi dari model yang telah dibangun pada langkah sebelumnya dengan tujuan meningkatkan kinerja model. Proses optimasi model akan melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan pertama hyperparameter tuning, grid search, dan evaluasi. Pada tahapan pertama, hyperparameter tuning, kita akan melakukan tuning untuk beberapa algoritma termasuk logistic regression, decision tree, random forest, XGBoost, dan gradient boosting classifier. Tuning ini berperan penting untuk menemukan kombinasi parameter terbaik yang menghasilkan model yang lebih akurat. Selanjutnya, grid search. Kita akan menerapkan grid search untuk setiap model. Proses ini mencakup pencarian parameter terbaik berdasarkan hasil validasi silang atau cross-validation, sehingga kita dapat meningkatkan performa model secara optimal. Berikut merupakan kodenya dan hasil. Selanjutnya, evaluasi hasil. Evaluasi model. Setelah melakukan grid search, kita akan mengevaluasi performa masing-masing model. Evaluasi ini mencakup metrik akurasi, confusion matrix, dan classification report yang membantu kita untuk memahami seberapa baik model bekerja pada data uji. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan pada Google Colabs. Hyperparameter tuning untuk logistic regression. C merupakan parameter regulasi yang mengontrol kekuatan regulasi. Nilai yang kecil berarti regulasi yang lebih kuat. Misalnya, C sama dengan 0,1 berarti regulasi yang kuat, sedangkan C sama dengan 10 berarti regulasi yang lemah. Kemudian pada bagian solver, menggunakan liblinear dan saga, di mana liblinear merupakan solver terbaik untuk dataset kecil dan saga adalah solver terbaik untuk dataset besar. Selanjutnya, decision tree. MaxDeep digunakan untuk mengukur kedalaman maksimum dari pohon. Jika diatur ke non, node akan diperluas sampai semua daun menjadi murni atau sampai jumlah sampel dalam daun kurang dari min sample split. Min sample split sendiri adalah jumlah minimum sampel yang diperlukan untuk mengurangi node internal dan menentukan seberapa banyak sampel minimal yang diperlukan untuk membuat keputusan split. Min sample leaf adalah jumlah minimum sampel yang diperlukan untuk menentukan ukuran minimum daun setelah split. Kemudian criterion. Criterion berfungsi untuk mengukur kualitas split. Selanjutnya random forest. N estimator digunakan untuk menentukan jumlah pohon yang akan dibangun dalam ensemble. MaxDeep digunakan untuk menentukan kedalaman maksimum dari setiap pohon dengan penjelasan sama seperti pada decision tree. Kemudian min sample split, jumlah minimum sampel yang diperlukan untuk membagi node internal. Selanjutnya XGBoost. N estimator digunakan untuk menentukan jumlah iterasi dalam boosting. Kemudian MaxDeep digunakan untuk menentukan berapa banyak level yang dapat dimiliki oleh setiap pohon dalam boosting. Kemudian learning rate. Learning rate berfungsi mengukur langkah dalam update untuk mengurangi bobot yang diterapkan pada masing-masing estimator. Dan yang terakhir, gradient boosting classifier. N estimator, jumlah
boosting stage, menentukan jumlah iterasi dalam boosting. Kemudian, learning rate merupakan ukuran langkah dalam update untuk mengurangi bobot yang diterapkan pada masing-masing estimator. Selanjutnya, max dip digunakan untuk menentukan kedalaman maksimum dari setiap pohon dengan penjelasannya sama seperti pada decision tree. Selanjutnya, mean sample split merupakan jumlah minimum sampel yang diperlukan untuk membagi node internal. Selanjutnya, grid search. Pada grid search dilakukan proses pencarian hyperparameter terbaik menggunakan cross validation atau validasi silang dengan 5 lipatan CV sama dengan 5 parameter and jobs min 1 memungkinkan pengguna semua core CPU untuk parallelism dan verbose 2 memberikan rincian proses fitting. Kemudian dilakukan fitting pada data pelatihan untuk mencari parameter terbaik. Hasilnya, pada fitting pertama, ada 6 kombinasi atau 6 kandidat hyperparameter yang diuji. Setiap kandidat akan diuji dengan 5 lipatan cross validation, sehingga totalnya menjadi 30 fitting. Begitupun hasil di bawahnya. Prosesnya sama seperti pada fitting pertama. Selanjutnya, evaluasi model. Setelah melakukan grid search, kita akan mengevaluasi performa masing-masing model. Nah, pada kode ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil dari grid search pada model logistic regression pada baris pertama, variabel base LR. Digunakan untuk mengambil model logistic regression terbaik yang ditemukan oleh grid search. Kemudian model tersebut akan digunakan untuk memprediksi label atau kelas dari data uji, X-test, dan hasil prediksi disimpan dalam variabel LR grid breadth. Selanjutnya, kode tersebut menghitung akurasi dengan membandingkan prediksi IR grid breadth dengan label sebenarnya Y-test. Terakhir, kode ini akan menampilkan akurasi model, hyperparameter terbaik, confusion matrix, dan classification report. Secara keseluruhan, kode ini memastikan bahwa model logistic regression yang digunakan adalah yang terbaik berdasarkan kombinasi hyperparameter yang dioptimalkan. Nah, penjelasan untuk algoritma yang lain sama seperti pada logistic regression. Selanjutnya hasilnya. Hasil pada model logistic regression yang dioptimalkan mencapai akurasi sebesar 75%, 51%, sorry. Parameter terbaik yang ditemukan adalah C sama dengan 10 dan solver linear. Model ini memungkinkan performa dengan precision sebesar 76% dan recall sebesar 91% untuk kelas negatif, serta precision sebesar 72% dan recall sebesar 47% untuk kelas positif. Secara keseluruhan, model regresi logistik memiliki F1 score sebesar 0,83 untuk kelas negatif dan 0,57 untuk kelas positif. Selanjutnya untuk model hasil dari decision tree. Model decision tree yang dioptimalkan mencapai akurasi sebesar 82,28%. Model ini menggunakan parameter terbaik yang ditemukan yaitu criterion entropy. Max dip sama dengan 10, min sample leaf 2, dan min sample split 5. Performa yang sangat baik dalam memprediksi kelas negatif dengan precision sebesar 82% dan recall sebesar 94%. Namun, performa cukup dalam prediksi kelas positif dengan precision sebesar 83% dan recall sebesar 61%.
Selanjutnya, hasil random forest. Hasil pada random forest dioptimalkan mencapai akurasi sebesar 85,61%. Parameter terbaik yang ditemukan untuk model ini adalah max dip sama dengan 10, min sample split sama dengan 10, dan n estimator sama dengan 50. Model ini menunjukkan performa yang sangat baik dalam memprediksi kelas negatif dengan precision sebesar 84 dan recall sebesar 97. Untuk kelas positif, performanya juga baik dengan precision sebesar 91% dan recall sebesar 65%. Secara keseluruhan, Random Forest memiliki keseimbangan yang baik antara precision dan recall pada kedua kelas, yang tercermin dari nilai F1 score sebesar 0,90 untuk kelas negatif dan 0,76 untuk kelas positif. Selanjutnya, XGBoost. Model XGBoost yang dioptimalkan mencapai akurasi sebesar 85,93%. Parameter terbaik yang ditemukan adalah learning rate 0,05, max dip sama dengan 5, dan n estimator 100. Model ini menunjukkan performa yang sangat baik dalam prediksi kelas negatif dengan precision sebesar 85% dan recall sebesar 96% untuk kelas positif. Performanya juga baik dengan precision sebesar 90% dan recall sebesar 67%. Secara keseluruhan, XGBoost memiliki keseimbangan yang baik antara precision dan recall pada kedua kelas dan tercermin dari nilai F1 score sebesar 0,90 untuk kelas negatif dan 0,76 untuk kelas positif. Dan yang terakhir, hasil dari gradient boosting classifier. Model gradient boosting classifier yang dioptimalkan mencapai akurasi sebesar 85,71%. Parameter terbaik yang ditemukan adalah learning rate 0,1, max dip 4, min sample split 10, dan n estimator 50. Model ini menunjukkan performa yang sangat baik dalam prediksi kelas negatif dengan precision sebesar 84% dan recall sebesar 96%. Untuk kelas positif, performanya juga baik dengan precision sebesar 89% dan recall sebesar 66%. Secara keseluruhan, model ini memiliki keseimbangan yang baik antara precision dan recall pada kedua kelas. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya merupakan bagian visualisasi data. Pada bagian visualisasi data, akan dibuat sebuah dashboard analytics berdasarkan hasil modeling yang telah dilakukan. Pertama, data search. Data search yang kami ambil berdasarkan hasil modeling dan optimasi model atau tuning pertama kali sebagai berikut. 1. Data informasi model. Data informasi model berisi informasi tentang jumlah baris data atau total rows dan jumlah fitur atau total columns yang digunakan dalam proses modeling. Kemudian data tersebut disimpan pada data CSV dengan nama datainfo.csv. Kedua, data evaluasi model yang berisi akurasi model sebelum dan sesudah tuning untuk masing-masing algoritma. Kemudian data tersebut disimpan pada model evaluations.csv. Ketiga, prediksi benar tiap model. Data prediksi benar tiap model berisi distribusi prediksi yang benar untuk masing-masing model dan disimpan pada file CSV bernama correctprediction.csv. Keempat, prediksi salah tiap model yang berisi distribusi prediksi salah untuk masing-masing model dan disimpan pada file CSV dengan nama incorrect prediction CSV. Dan terakhir yaitu features importance dan coefficients. Data ini berisi nilai kepentingan fitur atau fitur importance dan koefisien dari masing-masing modelnya. Di sini saya akan menunjukkan kode asli dari bagian import data source yang digunakan untuk dashboard analytics. Yang pertama di sini ada data info.csv yang menyimpan informasi terkait data
model, total rows, dan total columns, yang mana modelsnya yaitu logistic regression, destination tree, random forest, XGBoost, dan gradient boosting. Di mana kita buat data frame-nya dan disimpan dalam file CSV dengan nama data info.csv. Kemudian untuk mendownload file CSV-nya tinggal kita run. Maka file CSV berhasil di-download. Kemudian untuk data model evaluation, di sini kita membuat data frame yang berisi model yang digunakan, akurasi before tuning, dan akurasi after tuning. Kemudian data tersebut disimpan pada data frame ke dalam file CSV dengan nama model evaluation, dan kita download dengan cara menjalankannya. Proses download akan dijalankan dan model evaluation akan terunduh. Selanjutnya data correct prediction.csv, di mana di sini kita membuat data frame terlebih dahulu untuk store correct prediction atau prediksi yang benar, berisi actual, prediction LR, prediction DT, prediction RF, prediction SJB, dan prediction JB. Ini adalah prediksi dari masing-masing model yang digunakan. Nah, selanjutnya dilakukan filtering dari correct prediction dari tiap modelnya. Di sini selanjutnya di-combine atau digabungkan correct prediction atau prediksi yang benar into one data frame atau ke dalam data frame. Jadi di sini kita bisa tahu mana saja bagian modeling yang memprediksi secara benar. Kemudian data tersebut disimpan pada file CSV dengan nama correctprediction.csv. Untuk mengunduhnya, kita jalankan kode ini. Maka file akan berhasil diunduh. Sama dengan data correct prediction, data incorrect prediction ini kebalikannya akan mengambil data terkait prediksi salah terhadap data karyawan. Isinya masih sama terkait pembuatan data frame untuk incorrect prediction, melakukan filter untuk incorrect prediction dari tiap modelnya, kemudian menggabungkan incorrect prediction ke dalam data frame, dan menyimpannya ke dalam CSV. Kemudian dapat kita unduh dengan menjalankannya. File berhasil diunduh. Berikutnya yaitu data correct incorrect classification. Jadi di sini adalah gabungan dari data hasil prediksi benar dan salah. Jadi di sini kita kumpulkan semua data jumlah prediksi yang benar dan salah dari setiap modelnya. Diambil data modelnya, kemudian data correct prediction, dan data incorrect prediction. Kemudian dibuat data frame, kemudian ditambahkan kolom totalnya, dan simpan ke dalam file CSV. Dan untuk menjalankannya tinggal di run. Maka file akan tersimpan. Selanjutnya yaitu data misclassification by model. Di sini data yang diambil yaitu data yang misklasifikasi saja. Yang mana di sini akan diambil list data modelnya, kemudian inisialisasi list untuk menyimpan data frame dari tiap modelnya, kemudian kita mengambil data frame dari tiap model yang berisi data interpretasi untuk kopinya, kemudian prediksi, misklasifikasi, dan model nama dari model tersebut. Kemudian kita gabungkan ke dalam data frames keseluruhan modelnya dan kita simpan ke dalam data frame tersebut disimpan ke dalam CSV file dengan nama misclassification by model yang dapat kita download. Dan terakhir, untuk data model feature importance, itu kita mengambil data terkait fitur-fitur importance di masing-masing modelnya. Di mana untuk
feature importance, yaitu decision tree, random forest, XGBoost, gradient boosting. Sedangkan untuk logistic regression ini kita mengambil data coefficient dari modelingnya. Kemudian data tersebut digabungkan ke data frame, kemudian disimpan dalam file CSV model features.csv, importance.csv, dan kita download. Maka file tersebut berhasil di-download. Setelah berhasil mengunduh seluruh data source yang diperlukan, maka kita dapat melanjutkan ke proses visualisasi. Proses visualisasi di sini dilakukan dengan memanfaatkan data source yang diambil berdasarkan hasil modeling dan optimasi model atau tuning pertama kali. Yang pertama, kita perlu mengimpor terlebih dahulu data source ke Tableau. Jadi, seluruh file CSV yang berhasil diunduh perlu diimpor ke Tableau. Setelah berhasil diimpor, maka kita baru bisa memulai membuat visualisasi. Visualisasi data yang pertama yaitu total data atau baris, total fitur atau kolom, dan total model algoritma. Untuk total data sebanyak 4.653 data baris, dan untuk total fitur ada 14 kolom. Sedangkan untuk total model ada sebanyak 5 algoritma. Selanjutnya yaitu visualisasi before and after tuning accuracy. Di sini kita dapat melihat akurasi dari tiap model sebelum dan sesudah tuning. Jadi di sini terdapat keterangan terkait masing-masing modelnya, yaitu inisial dari modelnya. Kemudian ketika di hover akan menunjukkan deskripsi detail terkait model, akurasi before tuning, dan akurasi after tuning. Kemudian visualisasi berikutnya yaitu visualisasi data correct and incorrect prediction. Jadi akan ditunjukkan prediksi benar dan prediksi salah dari tiap modelnya. Jadi di sini ketika data tersebut di hover akan ditunjukkan detail tooltip, yaitu modelnya apa, kemudian benar, prediksi benarnya berapa, dan prediksi salahnya berapa. Selanjutnya yaitu visualisasi misclassified kelas 0 dan kelas 1. Di sini berbentuk donut chart, yang mana donut chart-nya itu berisi dikelilingi oleh persentase dari misclassified kelas 0 dan misclassified kelas 1 dari tiap modelnya. Kemudian untuk bagian tengahnya yaitu total dari keseluruhan misclassified kelas 0 maupun kelas 1. Ketika di hover, maka akan menunjukkan detail tooltip terkait model, persentase misclassification, dan total misclassification-nya. Yang terakhir yaitu visualisasi data feature importance dan coefficients by model. Jadi di sini dapat dilihat kepentingan fitur dari masing-masing model dan juga koefisien dari model linear regression. Di sini juga dilakukan filtering berdasarkan modelnya, jadi dapat dipilih, kita dapat memilih ingin melihat feature importance atau coefficients dari model apa. Dan ketika di hover akan menunjukkan tooltip terkait fiturnya apa dan untuk feature importance-nya berapa. Jadi dari seluruh visualisasi data tersebut, kita dapat menampilkan informasi dari hasil data yang sudah diprediksi oleh model sebagai berikut. Dashboard ini yang sudah dibangun, kami juga telah menguploadnya atau membuatnya menjadi Tableau Public Access yang dapat diakses secara publik. Sehingga di sini kita dapat mengambil data yang sudah diprediksi oleh model sebagai berikut. Dashboard ini yang sudah dibangun, kami juga telah menguploadnya atau membuatnya menjadi Tableau Public Access yang dapat diakses secara publik. Sehingga di sini kita dapat mengambil data yang sudah diprediksi oleh model sebagai berikut. Sehingga di sini kita dapat
data terkait perbandingan akurasi sebelum dan sesudah tuning, sehingga dengan menggunakan bar chart, kita dapat melihat peningkatan akurasi dari masing-masing model setelah dilakukan tuning, yang membantu dalam memahami seberapa efektif tuning yang dilakukan dalam meningkatkan performa model. Tentunya akurasi dari tiap model di sini masih dapat ditingkatkan pada proses optimasi berikutnya. Yang kedua, untuk distribusi prediksi benar dan salah, di sini karena divisualisasikan bar chart, untuk prediksi benar dan salah akan membantu dalam mengidentifikasi model mana yang memiliki tingkat kesalahan tinggi dan terendah. Hal ini itu penting untuk memilih model yang paling handal. Yang ketiga, ada misklasifikasi berdasarkan kelas, di mana donut chart yang menampilkan jumlah misklasifikasi untuk masing-masing kelas, yaitu kelas 0 dan kelas 1, memberikan gambaran tentang kesalahan klasifikasi yang terjadi, sehingga dapat membantu dalam memahami apakah model lebih cenderung salah dalam mengklasifikasi kelas tertentu. Dan yang keempat, yaitu kepentingan fitur. Di sini kepentingan fitur atau keefisiennya divisualisasikan dalam bentuk bar chart yang menampilkan feature importance dan koefisien dari masing-masing model, yang memberikan wawasan tentang fitur mana yang paling berpengaruh dalam prediksi, sehingga dapat digunakan untuk interpretasi lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan karyawan untuk meninggalkan perusahaan. Jadi untuk kesimpulan visualisasi data, di sini melalui dashboard ini kita dapat dengan mudah mengidentifikasi model mana yang paling efektif dan fitur-fitur mana yang paling berpengaruh. Kemudian dashboard ini tidak hanya memberikan informasi tentang performa model, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih dalam tentang data karyawan yang dapat digunakan untuk strategi retensi yang lebih efektif. Dan terakhir, analisis visualisasi ini sangat penting dalam membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data. Selanjutnya akan saya coba tunjukkan bagian dari aplikasi Tableau. Oke, di sini terdapat data source yang sudah diimport ke dalam Tableau. Terdapat kurang lebih 7 data source yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian data source tersebut digunakan untuk menunjukkan total data rows di teks, kemudian untuk total features, total columns di teks, total model algorithm, itu menghitung atau count model aliases atau alias dari model. Kemudian untuk before and after tuning accuracy, di sini bar chart, yang mana untuk columns-nya itu berisi sum accuracy after dan sum accuracy before. Kemudian di sini juga ditentukan pewarnaan atau color berdasarkan modelnya, username berdasarkan model. Kemudian di sini juga dilakukan penambahan tooltip, yaitu model, akurasi, dan presentasi akurasi. Kemudian untuk bagian correct and incorrect prediction juga menggunakan bar chart, yang mana di bar chart di sini akan menunjukkan prediksi benar dan salah dari tiap modelnya. Nah, pewarnaannya atau color-nya berdasarkan model, kemudian ditambahkan tooltip keterangan model dan incorrect maupun correct prediction-nya dari tiap model. Kemudian untuk misclassified kelas 0, di sini menggunakan donut chart, di mana donut chart di sini dikelilingi oleh data terkait banyaknya misklasifikasi kelas 0 dari tiap modelnya, dan di tengahnya itu adalah total misklasifikasi dari keseluruhan model. Kemudian begitupun dengan misklasifikasi kelas 0, untuk kelas 1 di sini juga dikelilingi oleh data misklasifikasi kelas 1 dari tiap modelnya,
Dan untuk di tengah-tengahnya ini adalah total misclass untuk kelas 1. Dan terakhir untuk feature importance dan coefficient ini dalam bentuk bar chart dan dilakukan filtering untuk modelnya dan dibeli perwarnaan berdasarkan importance-nya. Setelah dibuat keseluruhan bagian analisis visualisasinya, maka dibentuk sebuah dashboard analytics yang berisi data-data sebagai berikut. Data-data ini dihimpun dalam bentuk dashboard yang mana dapat diakses melalui Tableau Public. Tableau Public yang sudah kami buat sebagai berikut. Jadi, data feature importance dan coefficients-nya dapat difilter berdasarkan model yang ingin dipilih. Misalkan ini gradient boosting, kemudian kita pilih misalkan random forest, kemudian kita pilih XGBoost, dan mungkin decision tree. Ya, jadi dari dashboard ini kita dapat melihat analytics dari keseluruhan hasil modeling yang sudah dilakukan. Selanjutnya adalah analisis hasil. Untuk yang pertama, membandingkan kinerja model yang berbeda. Langkah pertama, dilakukan inisialisasi data dan menampilkan akurasi sebelum dan sesudah tuning. Berikut adalah kode untuk melakukan inisialisasi data dan menampilkan akurasi sebelum dan sesudah tuning. Langkah selanjutnya adalah visualisasi dengan bar plot. Berikut adalah kode untuk melakukan visualisasi dengan bar plot. Untuk lebih jelasnya, akan kami jelaskan dalam kode yang ada dalam Google Collaboratory. Berikut adalah kode dari analisis hasil membandingkan kinerja model yang berbeda. Kode ini bertujuan untuk membandingkan hasil akurasi dari berbagai model machine learning sebelum dan sesudah dilakukan tuning, serta menampilkan hasil tersebut ke dalam bentuk teks dan visualisasi grafis. Untuk yang pertama, daftar model yang digunakan disimpan dalam variabel models. Kemudian untuk hasil akurasi sebelum tuning disimpan dalam variabel accuracies before, dan sementara hasil akurasi setelah tuning disimpan dalam variabel accuracies after. Kemudian akurasi before dan after dicetak atau di-print dalam format presentase dengan menggunakan perulangan for yang menggabungkan nama model dan nilai akurasi yang sesuai. Kemudian untuk selanjutnya, grafik batang atau bar plot dibuat untuk membandingkan akurasi sebelum dan sesudah tuning. Untuk yang pertama, variabel X didefinisikan sebagai array yang berisi indeks setiap model, dan variabel width diatur untuk menentukan lebar batang, yaitu 0,35. Kemudian grafik dibuat dengan ukuran 10,8 untuk bars yang pertama, digambar untuk menampilkan 2 set bars digambar untuk menampilkan akurasi sebelum dan sesudah tuning. Dengan bars yang pertama diwarnai dengan sky blue, kemudian untuk bar yang kedua diwarnai dengan light green. Sumbu X diberi label models dan sumbu Y diberi label akurasi, serta judul grafik diatur sebagai comparison of accuracy before and after tuning. Nama-nama model ditampilkan pada sumbu X dengan rotasi 45 derajat untuk keterbaikan yang lebih baik. Kemudian batas sumbu Y diatur dari 0 hingga 1 untuk mewakili persentase akurasi. Untuk setiap bar, nilai akurasi ditampilkan di atasnya dengan menggunakan perulangan for yang menambahkan teks pada posisi batang. Akhirnya legenda ditambahkan untuk membedakan
antara akurasi sebelum dan sesudah tuning. Tata letak grafik disesuaikan untuk memastikan tidak ada elemen yang terpotong dan grafik ditampilkan menggunakan PLT Show. Dengan demikian, kode ini memberikan perbandingan yang jelas dan informatif tentang performa model sebelum dan sesudah tuning, baik melalui teks maupun visualisasi grafis. Berikut adalah kode setelah dilakukan running, menampilkan akurasi before tuning dari kelima model yang digunakan dari logistic regression, decision tree, random forest, XGBoost, dan juga gradient boosting. Kemudian juga ditampilkan akurasi setelah tuning. Berikut merupakan visualisasi grafis dari perbandingan akurasi model sebelum dan juga setelah dilakukan tuning. Berikut adalah tampilan dari visualisasi bar plot dan juga tabel hasil perbandingan kinerja model. Untuk visualisasi bar plot menunjukkan bahwa tuning hiperparameter secara umum meningkatkan akurasi model. Dengan menampilkan hasil akurasi di atas setiap bar, dapat dengan jelas dilihat besarnya peningkatan setelah tuning. Ini memudahkan dalam melakukan evaluasi efektivitas dari tuning yang dilakukan dan melihat model mana yang sesuai atau yang paling diuntungkan dari proses tuning tersebut. Kemudian untuk tabel hasil perbandingan kinerja model, dapat dilihat bahwa model logistic regression tidak mengalami peningkatan, di mana nilai akurasi sebelum dan sesudah tuning mengalami bernilai 75,51. Kemudian untuk model decision tree mengalami peningkatan sebesar 2,04% dari 80,56 menjadi 82,60. Untuk model random forest mengalami peningkatan sebesar 2,79 dari 83,03 menjadi 85,82. Untuk XGBoost mengalami peningkatan 2,47 dari 83,46 menjadi 85,93. Dan terakhir untuk gradient boosting mengalami peningkatan sebesar 0,32 dari 85,39 menjadi 85,71. Untuk model berdasarkan peningkatan akurasi dan akurasi sudah tuning, model yang sesuai digunakan. Yang pertama adalah XGBoost yang memiliki akurasi tertinggi setelah tuning dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian untuk model yang kedua adalah gradient boosting yang memiliki akurasi mendekati XGBoost dan akurasi yang tinggi sebelum dilakukan tuning, yaitu sebesar 85,39. Kemudian yang terakhir adalah model random forest yang menunjukkan peningkatan akurasi tertinggi yakni 2,79% dan memiliki nilai akurasi yang cukup tinggi setelah tuning yakni 85,82. Dilihat dari analisis hasil, maka algoritma yang sesuai digunakan untuk dataset employee adalah random forest dan XGBoost. XGBoost memiliki sedikit keunggulan nilai setelah tuning dibandingkan random forest. Namun, random forest merupakan algoritma yang mengalami peningkatan tertinggi sehingga bisa dipertimbangkan menjadi pilihan yang sangat baik. Selain itu, selain kedua model tersebut, ada juga gradient boosting yang merupakan model yang kuat tetapi memiliki peningkatan akurasi tidak sebesar kedua model sebelumnya, XGBoost dan juga random forest. Baik, selanjutnya mengidentifikasi faktor paling berpengaruh terhadap prediksi. Pada tahap ini bertujuan untuk menampilkan koefisien dan fitur paling penting dari berbagai model machine learning, yaitu logistic regression, decision tree, random forest, XGBoost, dan gradient booster classifier. Dasar ini menampilkan kode koefisien dari logistic regression, di mana pada kode tersebut akan menghitung koefisien dan menampilkan barcode, di mana barcode ini akan menampilkan dari nilai yang terbesar hingga yang paling kecil. Selanjutnya, hasil dari penghitungan koefisien. Untuk penjelasan akan saya jelaskan di akhir. Selanjutnya, kode ini menampilkan koefisien dari decision tree, di mana kode ini berfungsi untuk menghitung pentingnya fitur dan menampilkan barcode dari nilai yang paling tinggi hingga yang paling terendah. Untuk kode-kode yang lain, koefisien random forest, XGBoost, dan gradient boosting
secara garis besar sama, menghitung pentingnya fitur dan menampilkan barcode dari nilai tertinggi hingga paling rendah. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan melalui Google Colabs. Pertama, untuk model logistic regression, kode mengambil koefisien dari model terbaik yang ditemukan oleh grid search dan menyimpan dalam data frame. Data frame ini diurutkan berdasarkan nilai koefisien secara menurun untuk menampilkan fitur yang paling berpengaruh. Plot batang kemudian dibuat untuk menampilkan koefisien ini, sehingga kita bisa melihat fitur mana yang memiliki pengaruh terbesar dalam model logistic regression. Selanjutnya, untuk model decision tree, random forest, XGBoost, dan gradient boosting classifier, kode mengambil nilai pentingnya fitur dari model terbaik masing-masing. Nilai pentingnya fitur ini disimpan dalam bentuk data frame dan diurutkan secara menurun. Plot batang dibuat untuk menampilkan pentingnya fitur yang membantu kita memahami fitur mana yang paling sering dan paling efektif digunakan untuk membuat keputusan dalam model tersebut. Selanjutnya, grafik. Pada grafik ini, fitur dengan koefisien paling positif adalah fitur CTIP pun, kemudian Joining Year dan Education Master. Hal ini menunjukkan fitur-fitur ini memiliki korelasi positif dengan variabel target dalam model regresi logistik dan berkontribusi positif terhadap prediksi target. Fitur dengan koefisien negatif diantaranya Everbanks, Yes, Gather Mail, dan Cici New Delhi. Fitur-fitur ini memiliki koefisien negatif yang berarti kontribusi negatif terhadap prediksi target. Selanjutnya, grafik pada decision tree. Dari data visualisasi di atas dapat dilihat bahwa fitur joining year memiliki tingkat kepentingan tertinggi, highest importance, dan diikuti age dan education master. Hal ini menunjukkan bahwa fitur-fitur ini memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan model decision tree. Selanjutnya, random forest. Data tersebut menunjukkan bahwa fitur joining year menjadi fitur yang memiliki feature importance tertinggi. Kemudian Everbrands No dan Payment Tier. Fitur-fitur ini yang menjadi penentu dalam membuat prediksi pada model random forest. Tingkat kepentingan fitur dalam random forest dihitung sebagai rata-rata dari nilai kepentingan fitur yang sama di semua tree dalam forest. Kemudian pada grafik XGBoost, fitur yang memiliki tingkat kepentingan tertinggi adalah Joining Year, diikuti GTPune dan Payment Tier. Fitur-fitur ini memiliki peran paling penting dalam membuat prediksi model XGBoost. Selanjutnya dan yang terakhir adalah Gradient Boosting Classifier. Data tersebut diketahui fitur dengan tingkat kepentingan tertinggi adalah gender female, kemudian diikuti fitur age dan GTPune. Fitur-fitur inilah yang berperan penting dalam membuat prediksi pada model gradient boosting. Pentingnya fitur dalam algoritma ini ditentukan oleh seberapa sering fitur digunakan untuk pemisahan di semua pohon keputusan dalam ensemble. Jadi, tingkat kepentingan fitur yang tertinggi tidak selalu menunjukkan pada hubungan linear yang dengan variabel target. Bukan berarti fitur dengan tingkat kepentingan tertinggi menjadi bersifat formatif secara keseluruhan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya kita akan melakukan interpretasi model. Yang pertama itu melakukan misclassification by class. Bisa dilihat pada kode di sini. Lalu di sini juga ada hasil dari kode sebelumnya. Kedua, coefficients and feature importance. Kode yang dilakukan dalam coefficients and feature importance. Nah, di sini ada koefisien logistic regression. Bisa dilihat
bagaimana gambarnya. Setelah itu, fitur importance decision tree, random forest, XGBoost, dan gradient boosting. Bisa dilihat bagaimana gambar. Kalian bisa melihat gambar di sini. Setelah itu, perbandingan data coefficients dan fitur importance. Kita melakukan perbandingan data coefficients dan fitur importance. Dan berikut adalah kode yang akan dilakukan. Perbandingan data coefficient dan fitur importance. Di sini adalah hasil dari kode sebelumnya. Nah, setelah itu saya untuk lebih lanjut melihat kodenya, saya akan menampilkan Google Colab yang sudah kami buat sebelumnya. Berikutnya, melakukan interpretasi model. Yang pertama, misclassification by class. Untuk memahami bagaimana setiap model berforma dalam memprediksi apakah seorang karyawan akan meninggalkan perusahaan atau tidak, kita menganalisis kesalahan klasifikasi berdasarkan kelas. Sini ada kodenya, bisa dilihat. Lalu, dan ini hasilnya. Hasil ini menunjukkan bahwa kelas 1 lebih cenderung memahami. Hasil ini menunjukkan bahwa kelas 1 lebih cenderung mengalami misclassification dibandingkan kelas 0. Kemudian model logistic regression cenderung memiliki jumlah misclassification yang lebih tinggi dibandingkan model lain. Nah, setelah itu ada perbandingan koefisien dan fitur importance. Nah, di sini ada kodenya. Untuk memahami faktor-faktor yang paling mempengaruhi terhadap prediksi model, analisis koefisien dan pentingnya fitur dilakukan pada model logistic regression dan model pohon keputusan seperti decision tree, random decision tree, random forest, XGBoost, dan gradient boosting. Nah, di sini ada classification. Nah, di sini ada coefficient for logistic regression. Koefisien positif menunjukkan bahwa pentingnya nilai fitur tersebut cenderung meningkatkan probabilitas karyawan meninggalkan perusahaan, seperti contoh karyawan yang berada di City Fune atau memiliki gender female. Nah, pada koefisien yang negatif menunjukkan bahwa peningkatan nilai fitur ini mengurangi probabilitas karyawan meningkatkan perusahaan. Nah, di sini ada fitur importance decision tree for random forest, XGBoost, dan gradient boosting classifier.
Berikutnya merupakan visualisasi perbandingan data koefisien dan fitur importance dari semua algoritma model machine learning yang digunakan. Sini ada gabungan semua data frame, plot dengan ukuran yang diperbesar, menampilkan nilai negatif pada sumbu X. Bisa dilihat gambar hasil dari kode tersebut. Grafik di atas menampilkan perbandingan antara nilai koefisien dari model logistik regression dan fitur importance dari model decision tree, random forest, XGBoost, dan gradient boosting. Grafik ini memberikan visualisasi yang jelas tentang fitur-fitur mana yang dianggap penting oleh setiap model dalam memprediksi apakah seorang karyawan akan meninggalkan perusahaan atau tidak. Selanjutnya adalah kesimpulan. Penelitian ini dilakukan untuk mengelola dan menganalisis data karyawan yang semakin penting dalam manajemen sumber daya manusia di era digital. Penggunaan teknik data science memberikan wawasan dari dataset karyawan perusahaan yang dianonimkan, berfokus pada latar belakang pendidikan, riwayat kerja, demografi, dan faktor pekerjaan. Permasalahan utama adalah memprediksi keputusan karyawan untuk tetap atau meninggalkan perusahaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya analisis data dalam manajemen sumber daya manusia dan menerapkan teknik data science untuk meningkatkan efisiensi operasional serta kesejahteraan karyawan. Tujuannya adalah memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan karyawan untuk mengembangkan strategi retensi yang lebih efektif. Metode penelitian meliputi eksplorasi data, pemrosesan pembuatan model klasifikasi menggunakan logistic regression, decision tree, random forest, XGBoost, dan gradient boosting, serta evaluasi kinerja model. Evaluasi menunjukkan bahwa random forest dan XGBoost memiliki akurasi tertinggi mencapai 85,82% dan 85,93% setelah tuning. Hasil analisis menunjukkan bahwa tahun bergabung, tingkat pembayaran, dan usia adalah faktor krusial dalam keputusan karyawan. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan karyawan dan menawarkan landasan yang kuat untuk strategi retensi yang lebih efektif dalam manajemen sumber daya manusia. Pendekatan holistik menggunakan data science dan visualisasi data melalui Tableau memberikan solusi praktis dalam manajemen sumber daya manusia, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan karyawan di berbagai organisasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam konteks pengembangan strategi sumber daya manusia yang lebih efektif dengan fokus pada keputusan karyawan dan efisiensi operasional perusahaan. Dengan kesimpulan ini, kami percaya bahwa pendekatan yang kami ambil dalam menggunakan data science untuk menganalisis data karyawan telah memberikan pandangan yang berharga bagi manajemen sumber daya manusia. Dengan fokus pada prediksi keputusan karyawan dan strategi retensi yang lebih efektif, kami optimis bahwa temuan kami dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi perusahaan dan karyawan di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.